Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong dengan semangat karena kita masih di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Untuk jamaah yang baru saja bergabung, hari ini kita sedang membahas tema Allah lagi dekat dengan kita atau menjauhi kita. Ada tandanya loh. Kita bahas lagi tandanya apa? Setelah tayangan ini nih. Seorang anak punk pun gemar bersedekah. Kita lihat tayangannya silakan. Masya Allah, tabarakallah. Sedekah itu memang dari hati ya. Masya Allah ya. Ustadz, dari tangan ya? Bukan, oh iya benar juga ya. Dari hati turun ke tangan kan? Iya ya. Atau dari mata turun ke hati baru ke tangan Ustadz Syam. Ustadz, sesuai tema kita Ustadz. Kalau Allah lagi dekat sama kita, katanya kita akan dikirimkan orang-orang baik di dekat kita juga. Oh, circle yang baik. Circle yang baik. Nah, circle yang baik itu sebenarnya memang Allah kirimkan atau memang ya udah kita lagi ada di kelilingin orang baik aja atau lingkungan orang yang emang dasarnya udah baik aja gitu. Sebenarnya gimana Ustaz Syam? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Ustaz Maulana Habib Muhammad Masoni, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebajikan, maka Allah akan membuatnya faham agama. Ibu langsung faham agama atau setelah belajar? Setelah belajar. Ibu langsung faham agama atau setelah nonton Islam itu indah? Setelah nonton Islam itu indah. Ibu bisa paham agama tanpa bermajelis? Tidak bisa. Mesti bermajelis, mesti berguru, mesti bertemu dengan orang-orang baik. Berarti cara Allah menunjukkan tanda-tanda seseorang sedang dekat dengan Allah dengan mengirimkan orang-orang baik, yang mana orang-orang baik itu tugasnya adalah wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Orang beriman laki-laki, orang beriman perempuan, ba'dhuhum awliya'u ba'd. Satu dengan yang lainnya saling menolong. Berarti seorang hamba dekat dengan Tuhannya dengan ciri-ciri dipertemukan dengan orang lain yang akan menolongnya. Mana bukti pertolongannya? Ya'muruna bil ma'ruf. Saling mengajak kepada kebaikan. Ibu, sering saya sampaikan contoh ini. Ibu datang ke dokter, tiba-tiba kata dokternya, ibu mohon maaf setelah kita CT scan ini ternyata ada sesuatu di tubuh ibu harus dikeluarkan kalau ibu mau sehat kembali. Ibu marah ke dokternya apa enggak? Enggak dong, ditunjukin penyakit kok marah. Ibu bertemu dengan orang soleh. Kata orang soleh, ibu ini masih terlalu sering ngomel-ngomel sama suami. Ibu dikasih tahu kekurangan akhlaknya nih. Ibu harusnya jangan marah. Maka kata Umar bin Khattab, rahimallah, semoga Allah merahmati orang yang selalu nunjukin aib saya. Subhanallah. Kenapa? Karena bagaikan kita ke dokter, ditunjukin penyakitnya supaya disembuhkan. Didekatkan dengan orang-orang baik. Itu bukti bahwa Allah sedang dekat dengannya supaya ditunjukkan kekurangannya supaya dia hilangkan itu penyakit-penyakitnya. Masya Allah, makanya itu katanya rezeki bukan hanya soal harta aja ya. Subhanallah, di Jakarta ini pakai harta belum bisa, di ibu kota ya. Di ibu kota dimanapun itu koneksi. Tunjukin orang-orang baik. Masya Allah, semoga Allah mempertemukan kita terus dengan orang-orang baik ya. Amin. Terima kasih. Sama-sama Sony. Boleh tepuk tangannya dong. Kalau belum ketemu dengan orang baik gimana? Jadi baik dulu ya. Insya Allah banyak kebaikan yang insya Allah kita dapat nantinya. Kita lanjutkan lagi. Jamaah! Katanya lagi nih ya. Katanya. Kalau Allah mau dekat sama kita, Allah itu selalu memberikan kita kesempatan untuk berdoa. Setuju nggak? Setuju. Coba kita tanya Habib Muhammad. Habib. Siap. Allah memberi kita kesempatan untuk berdoa. Supaya itu tanda kalau Allah lagi dekat sama kita. Nah doa yang baik itu dalam hati atau diucapkan, Bib? Yang baik dalam hati atau diucapkan? Iya, silakan Habib Muhammad. Baik. Contoh doa dalam hati. Gimana?
Gak ada kantong ya Bib, mau dipegangin gak? Misalnya gini, kita lagi sholat nih, misalnya lagi sholat tahajud. Duduk kita, saya duduk ya. Ini praktek nih. Ya. Contoh doa dalam hati. Gak kedengeran tapi. Kira-kira enak gak? Enggak. Nah, atau mulutnya bergerak gak ada suara? Kira-kira enak atau tidak? Enggak. Maka dikatakan mana afdol doa bersuara atau tidak, doa dalam hati atau tidak, Allah itu mendengar. Bahkan ibu nggak berdoa pun Allah mendengar. Hajat-hajat kita, apa yang kita inginkan Allah itu maha tahu. Tapi afdol mana? Afdolnya dengan suara dan suara yang ririh dengan kebutuhan. Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, kuatkan keimanan kami. Ya Allah, tebalkan kantong kami. Kan minta. Isinya apa Bib tebel kantong? Artinya kan berdoa. Iya. Kita itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanyakan keluarkanlah suara. Nabi itu berdoa dan mengeluarkan suara. Sahabat-sahabat itu berdoa dengan mengeluarkan suara. Ud'uni astajib lakum. Itu perintah. Berdoa itu perintah dari Allah. Allah katakan berdoalah kalian kepada aku. Dan Allah juga yang jawab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Astajib lakum. Pasti akan aku kabulkan. Entah dikabulkannya di dunia atau di akhirat nanti atau di akhirat saja dunia tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi kita berdoa itu adab kita berdoa menghadap kiblat. Itu adabnya. Setelah menghadap kita sebelumnya kalau bisa kita berwudu. Sebelumnya kalau bisa kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan suara. Dan sebelum kita minta kepada Allah, pujilah Allah. Engkau yang maha besar, Engkau yang maha agung, Engkau yang maha mulia. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Ya Allah, dunia ini milikmu, akhirat itu milikmu. Kami ini semua milik-Mu ya Allah. Dengan hamba yang fakir ini kami berharap ya Allah. Dengan kami berdoa, ijabalah doa kami. Begitu. Jadi kita puji-puji Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dan tunaikan haknya Allah. Bukan hanya berdoa. Haknya Allah kita tunaikan. Seperti sholat 5 waktu. Kita tidak tinggalkan. Jadi kalau ditanya mana yang afdol, ulama mengatakan tentunya yang afdol ada suaranya dan berkata-kata walaupun tidak suara yang kencang dan lantang. Dan juga melakukan seperti yang tadi Habib sebutkan ya. Tata caranya semua berdoa biar Allah cepat kabulkan ya Habib. Betul. Masya Allah. Terima kasih Habib Muhammad. Sama-sama Bang Sony. Tepuk tangan sekali lagi untuk Habib Muhammad. Masya Allah. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita ya. Biar doa menjadi doa. Dikabulkan oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Jamaah. Lanjut lagi ya. Aku kasih kesempatan lagi nih buat jamaah yang ada di studio untuk tanya lagi. Siap? Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah tabarakallah, yang mau nanya boleh angkat tangannya. Ayo siapa yang mau nanya? Banyak yang mau nanya. Sini Bu. Coba Ibu mau nanya apa? Kasih salam dulu ayo. Sama nama Ibu siapa? Kasih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Salehati dari Majelis Taklim Ridhatul Hidayah Pemalang. Tepuk Jawa Tengah. tangannya dong dari Pemalang. Kalau gitu silakan Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam untuk maju ke depan. Menjawab pertanyaan dari Ibu dari Pemalang. Jawa Tengah. Tenang semua. Makasih, Pak. Silakan Ibu. Pak Ustadz, saya mau nanya. Emang benar saat banyak orang yang nyinyir, gosip, dan fitnah kita, sebenarnya Allah itu lagi mau mendekat kepada kita. Itu benar atau enggak Pak Ustadz? Oh, ada yang nyinyirin gitu ya? Iya. Emang benar Ustadz Syam, lagi dinyinyirin orang, ada yang ngegosip itu tandanya Allah lagi mau deket sama kita. Kok tandanya gitu?
berarti ada kelebihannya gitu. Hah? Kelebihan Orang yang dicari-cari kekurangannya berarti hidupnya penuh dengan kelebihan karena harus dicari dulu kurangnya baru ketemu. Iya betul. Orang yang selalu diomongin di belakang berarti hidupnya sedang terdepan karena diomongin di belakang. Betul. Orang yang berusaha dijatuhkan berarti hidupnya sedang di atas karena hanya yang di atas yang dijatuhkan gitu. Masya Jadi kalau Allah. di bawah ngapain dijatuhin? Subhanallah. Maka tadi sudah kami sampaikan bahwa kalau ada yang nunjukin kekurangan kita mestinya kita bersyukur dan berterima kasih supaya kita bisa memperbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana jadinya kalau digosipin, difitnah, segala macam biar menjadi pahala bagi kita, ya kita anggap saja itu transfer pahala dari orang yang menyakiti kita, yang menzalimi kita. Karena subhanallah betapa banyaknya transfer pahala yang didapatkan oleh orang yang suka diambil kehormatannya di dunia ini. Jadi ada yang diambil haknya secara zahir, ada yang diambil haknya itu diomongin. Yang mana lebih berbahaya Bu? Aku ambil uang ibu atau aku rembut kehormatan ibu? Lebih bahaya merebut kehormatan. Ya. Kenapa? Kalau uang dirusak, ibu masih bisa cari lagi. Tapi kalau nama ibu saya rusak, ibu nggak bisa kerja lagi. Maka jangan pikir gibah itu biasa. Jangan pikir fitnah itu biasa. Kau rusak uangnya orang masih bisa dia cari. Tapi kalau kau rusak nama baiknya orang itu jauh lebih besar dosanya. Karena orang itu susah mendapatkan kerjaan lagi karena nama baiknya kau rusak. Subhanallah. Kehormatannya kau renggut, kehormatannya kau rusak, kau fitnah nama baiknya. Makanya pahala yang ditransfer untuknya itu lebih banyak lagi. Tuh berarti Ibu nggak usah khawatir. Ibu tuh teratas, terdepan dan banyak kelebihan. Amin, amin, Makanya amin, diomongin amin. tadi ya. Iya. Amin. Amin. Kalau Ustadz Maulana gimana Ustadz? Tanda orang didekati Allah, Allah ingin dekat padanya ketika orang sudah mulai menjauh darinya. Itu. Karena Allah pencemburu. Allah itu pencemburu. Allah tidak mau hambanya itu jauh darinya. Maka ketika ibu dipitnah, dinyinyirin, diapain, itu pertanda nanti kita akan dekat sama Allah. Karena orang kan menjelek-jelekan itu. Amin, Udahlah. amin, Yang amin. penting kita tetap dekat dengan Allah. Amin. Itu yang paling penting. Itu Amin. yang paling penting. Mohon maaf ibu-ibu, saya mau nanya. Di saat mana ibu dekat sama Allah? Saat sendiri. Saat sendiri. Kata Cut Nyadin. Wow. Ya. Tadi Persia. Menjadilah orang yang Yang? beramai-ramai dalam kesendirian. Bersendiri dalam keramaian. Wow, Masya Allah. Ahli sejarah ternyata Ustadz Maulana. Jadi dikala ada orang ramai, dia sendiri dekat dengan Allah. Orang lagi nyanyi-nyanyi dan sebagainya, dia apa bermain-main, tapi dia ke masjid. Dia itu bersendiri dalam keramaian, beramai-ramai dalam kesendirian. Masya Allah. Ya. Berarti saat ini Ibu sedang berada dalam keramaian yang positif nih Bu nih. Amin, Tepuk tangan Di dulu Islam itu buat indah. Ibu. Support sistemnya teman-teman Iya. mendukung. Jadi sudahlah, ibu yang ngomongin kita cuma sedikit. Iya. Dia lebih ngasih banyak teman-teman kita. Tuh, tepuk tangan dong. Semangat ya Bu ya. Semangat. Semangat terjawab. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Masya Allah, terima kasih Terima Ibu. Silakan duduk Ibu, terima kasih. Kasih tepuk tangannya dong, biar ibunya semakin semangat. Saat siap silakan duduk. Sekarang aku pilih ya. Aku pilih. Ustadz Maulana tetap di sini, Habib Muhammad silakan Habib. Ibu? Oke, siap dong. Silakan Ibu ikut saya. Ibu tadi angkat tangan soalnya kan ya. Silakan. Ibu perkenalkan dulu nama Ibu siapa. Kasih salam dulu masyarakat Indonesia. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yusniana dari Kota Palembang ya, Masjid Taklim Kota Palembang. Ini numpang nanya, Allah itu kalau mau menyelamatkan dan mendekatkan dengan kita, Allah itu kasih firasat tajam yang benar, terutama kepada para wanita. Ya jadi Ibu tuh tanda Ibu ngerasa kalau Allah tuh menyelamatkan kita tuh Ibu dikasih firasat-firasat gitu. Iya. Oh ya Allah, emang tandanya firasat Bib kalau misalkan Allah mau menyelamatkan kita. Coba Habib dulu yang jawab ya. Baik. Silakan Ibu. Allah silakan Ibu, silakan itu Habib. banyak cara untuk menyelamatkan manusia. Terkadang kita sadar sebelum terjadi, terkadang kita sadarnya berterima kasih apabila sudah terjadi.
Jadi memang ada terkadang firasat-firasat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau contoh misal firasat yang sedikit saja. Kadang-kadang jam 2 malam itu rumah kan genteng kita suka bunyi tek Tek. tek kan gitu kan. Iya. Atau kadang kaget gitu kan seperti kayak ada yang ngebangunin. Betul. Ibu pikir itu yang ngebangunin siapa? Hah? Hantu. Orang bilang, oh ada setan. Iya. Hah, kan gitu. Enggak seperti itu. Kita harus kembalikan firasat yang baik itu apa? Itu malaikat. Yang Allah Subhanahu wa taala untuk membangunkan kita bukan hanya untuk ke kamar mandi. Ayo ke kamar mandi, ke birkah, ambil wudhu, sholat tahajud. Firasat sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalahnya kita sholat atau nerusin turu. Tidur. Kita hanya nerusin turu. Jadi memang ada firasat-firasat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kadang-kadang kita lihat orang, kayaknya ini jodoh saya kayak punya keyakinan seperti itu. Subhanallah dijadikan oleh Allah. Artinya firasat yang belum terjadi itu terkadang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal Ustaz Maulana contoh kan, misal kita datang ke suatu tempat, kayaknya pernah ke sini. Oke. Nah, kan gitu kan. Kayaknya pernah ke sini. Tapi kapan ya? Padahal belum pernah sebenarnya. Tapi seperti firasat yang Allah katakan. Oh kayaknya pernah kemarin. Kayak deja vu gitu-gitu ya. Tapi tentunya firasat-firasat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tentunya kita harus tetap yang kita pegang bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau firasat sama perasaan yang lagi dirasain itu tipis dong ya berarti ya? Tipis. Tipis ya. Terus gimana tuh Ustaz Maulana tuh dari pertanyaan Ibu? Jadi gini, firasat orang beriman itu tajam. Orang beriman itu tajam firasatnya. Karena kenapa? Memandang dengan cahaya Allah. Jadi diberikan, wah ini petunjuk Allah nih. Jadi ketika ada orang beriman itu dekat sama Allah, maka semua yang dipandangnya jadi sesuatu yang baik. Kalau ibu-ibu kok tajam banget kalau ibu-ibu? Tajam karena menggunakan kasih sayang, perhatian, ya kepedulian, itulah ibu. Nah kalau orang berilmu karena berdasarkan ilmunya. Dokter ini kayaknya perkiraan ini tidak lama lagi meninggalnya ini. Gitu kan. Kenapa? Karena berdasarkan ilmunya. Ada juga nih. Apa itu? Memandang dengan berdasarkan pengalaman. Itulah orang tua kita. Nah, jangan duduk di depan pintu. Kenapa? Berdasarkan pengalaman susah orang lewat. Iya dong, ngalangin. Ya, ngalangin. Kirain yang lain apa? Itu contohnya. Jangan duduki bantal. Nah, itu pamali. Kenapa? Berdasarkan pengalaman ada kejadian kalau begitu. Oh, terjawab ya Bu ya. Alhamdulillah. Jamaah jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan lagi ya. Temanya juga masih sama. Allah lagi dekat dengan kita atau menjauhi kita. Ada tandanya loh, tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah.